Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Qala Allah ta'ala fi muhkamit tanzil, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, innama bu'ithtu liutammima salihal akhlaq. Wa fi riwayah, innama bu'ithtu liutammima makarimal akhlaq. Shadaqallahul azim. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah yang telah memberikan kepada kita nikmat iman dan Islam, sehat walafiat, nikmat waktu luang, nikmat bisa bermajelis ilmu di tempat yang insyaallah diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan tak lupa salawat dan salam kita haturkan kepada suri tauladan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta para sahabat pengikutnya yang mengikuti sunnah-sunnahnya. Semoga kita termasuk orang-orang yang bisa menghidupkan sunnah-sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebelum kita mulai, Pak, Bu, yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sebenarnya saya sudah sering kali bertemu dengan karyawan Kastemo. Jadi saya niatkan ini sebagai silaturahmi saya yang entah berapa kali, Pak, Bu. Tatkala saya masih kecil, umur mungkin 5 tahun, saya masih ingat seringkali diajak oleh orang tua saya ke kantor ibu saya di bagian akuntansi. Saya masih ingat sekali, dan saya masih ingat nama-nama beberapa karyawan Kastemo yang saya ketemu saat saya kecil. Ada Om Ogut di sini, Abu dan pensiun. Kemudian saya ketemu dengan, saya namanya itu dipanggil Bu Abu, saya nggak tahu nama aslinya siapa, saya masih ingat sekali. Kemudian ada Om Rohman, saya masih ingat sekali. Kemudian ada Kang Iman, saya masih ingat, Pak, Bu. Kemudian di umur saya yang mungkin 20 tahun sekian, saya sering kali ikut untuk kegiatan kesehatan. Contohnya adalah badminton, Pak, Bu. Saya sering ikut badminton dengan PT Astemo. Hari Senin di Gor Al-Ikhwan, hari Jumat di Gor Germamukti. Ya, saya sering kali ikut kegiatan-kegiatan olahraga di sana. Jadi saya niatkan ini sebagai silaturahmi saya yang entah berapa kali saya menjumpai karyawan-karyawan Astemo. Wabil khusus tatkala saya kuliah, saya sering kali menemui karyawan-karyawan yang sedang umroh. Saya berjumpa dengan Pak Asep Muharram, saya berjumpa dengan Bu Laili, dengan Pak Ali, dan seterusnya, baik dalam ibadah umroh ataupun dalam ibadah haji. Jadi kita niatkan pertemuan kita kali ini untuk menjalin tali silaturahmi. Barangkali, Pak, Bu, tatkala kita di akhirat, kita termasuk orang-orang yang mungkin dipending untuk masuk surga, tapi dengan syafaat orang-orang soleh, teman-teman yang soleh, bisa menarik kita menuju surga Firdaus Allah Subhanahu wa taala. Berkaitan dengan judul daurah kita, yaitu hidupkan tauhid, saya ingin mengutip, Pak, Bu, salah satu hadis sahih yang memang hadis ini diistilahkan oleh ulama sebagai hadis Jibril. Tatkala malaikat Jibril bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ma huwal iman?" Iman itu apa? Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, "An tu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wa tu'mina bil qadri khairihi wa syarrihi." Rukun iman ada 6, Pak. Dan yang paling terakhir, Pak, yang mungkin ini menjadi titik pembahasan kita, yaitu iman kepada qada dan iman kepada qadar. Apa itu qada dan apa itu qadar? Ada yang jawab barangkali, Pak. Apa itu qada
dan apa itu qadar. Qada adalah Pak, itu adalah ilmu Allah Subhanahu wa taala terkait dengan suatu kejadian, baik waktunya ataupun tempatnya di mana, maka Allah sudah mengetahui akan hal itu. Itu namanya qada. Dan yang harus kita pahami jemaah, antara ilmu manusia dan ilmu Allah itu berbeda. Kita tidak tahu Pak, apa yang akan terjadi di masa yang akan datang. Kita tidak punya ilmu akan hal itu. Tapi ilmu Allah itu kekal. Allah mengetahui segala-galanya, baik yang ada di tahun sekarang ataupun yang akan datang. Kemudian jamaah rahimani wa rahimakumullah, ilmu manusia barangkali kita hari ini belajar Pak, tapi besok apakah masih ingat? Udah lupa barangkali. Saat masih ingat hari esok, oke setahun kemudian apakah masih ingat? Belum tentu masih ingat, tapi Allah mengetahui semuanya Pak. Allah mengetahui kejadian yang akan terjadi di hari ini, dan Allah mengetahui sesuatu yang akan terjadi di masa yang akan datang. Itu namanya qada. Jadi apa itu qada? Ilmu Allah tentang suatu kejadian baik di masa sekarang ataupun di masa yang akan datang. Kemudian apa itu qadar? Apa itu qadar? Qadar secara bahasa itu artinya adalah ukuran. Qadar secara bahasa itu artinya ukuran. Oleh sebab itu Allah menggunakan kata-kata takdir itu di dalam Al-Quran. Wasyamsu tajri, lanjut Pak, limustaqarrin laha dzalika taqdirul azizil hakim. Allah menyebut kata-kata takdir Pak di ayat tersebut. Di ayat yang lain misalnya inna kulla syai'in khalaqnahu biqadar. Sesungguhnya kami telah menciptakan segala sesuatu itu berdasarkan dengan ukurannya. Jadi qadar secara bahasa itu artinya ukuran. Kalau boleh saya kasih contoh Pak Bu, semisal saya membuat sebuah mobil dengan kecepatan 200 km per jam, itu kecepatan maksimal. Kemudian PT Astemo misalnya menciptakan sebuah mobil dengan kecepatan maksimal 300 km per jam. Kalau mobil yang saya buat itu batas maksimal 200 km per jam, kalau saya gas melebihi dari itu tidak bisa. Karena ukuran yang saya buat itu hanya sampai 200 km per jam. Begitupun juga dengan mobil yang diciptakan dengan batas maksimum 300 km per jam, ukurannya tidak akan melebihi dari 300 km per jam. Ada ukuran di situ Pak. Jadi kehadiran kita di sini ini merupakan sebuah takdir dari Allah Subhanahu wa taala. Saya berangkat dari rumah tadi jam 10 lebih, saya sampai di sini itu zuhur, itu ada ukuran tuh Pak. Sekian jam saya sampai di sini. Itu namanya takdir. Kemudian jamaah rahimani wa rahimakumullah, seringkali kita mengatakan yang namanya mati, wafat, jodoh dan seterusnya itu adalah takdir Pak. Betul Pak Bu. Tapi kalau melihat bahasa hadisnya, antu minabillahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wa tu'mina bil qadri khairihi wa syarrihi, beriman kepada takdir yang baik dan beriman kepada takdir yang buruk. Maka yang dapat kita ambil kesimpulan jamaah, kita hidup berapa lama Pak? Mungkin ada yang udah umur 50 tahun, mungkin udah MPP, sedang menjalani masa peralihan pensiun. Walaupun saya seringkali mendapat selintingan-selintingan, MPP itu adalah mati pelan-pelan. Itu selintingan-selintingannya begitu Pak, kurang lebih. Nah, kemudian kita balik Pak Bu ya. Beriman kepada takdir yang baik dan takdir yang buruk. Maka jangan sekali-kali kita menisbahkan apabila terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan, kita mengatasnamakan takdir.
Tapi segala kebaikan yang sudah kita terima Pak Bu, dari umur kita orok sampai kita kerja di Astemo, segala kebaikan yang sudah kita terima, baik dari gaji kah atau fasilitas dan segala macam, kita tidak pernah mensyukuri itu adalah takdir yang baik. Kira-kira pernah Pak Bu? Ya Allah, terima kasih ya Allah atas takdir baik yang sudah Engkau berikan kepada saya. Pernah Pak Bu? Pernah, ada yang pernah. Saya sering bilang Pak Bu ke istri saya, kalau kebutuhan di hari tersebut tercukupi, di malam hari saya suka bilang alhamdulillah kebutuhan kita tercukupi, ini merupakan sebuah takdir yang baik untuk kita. Jadi mensyukuri takdir yang baik itu menjadi poin muhasabah kita Pak Bu. Jangan sampai kita termasuk orang yang tidak mensyukuri setiap kebaikan yang Allah berikan kepada kita. Oleh sebab itu bahasa Al-Quran Allah mengatakan wa qalilun min ibadiyasy syakur, sedikit sekali hambaku yang bersyukur. Ada sebuah riwayat jamaah rahimani wa rahimakumullah, ada sebuah riwayat tatkala Umar bin Abdul Aziz sedang melaksanakan haji dan wukuf di padang Arafah, ada salah satu jamaah haji berdoa, Allahumma ja'alni minal aqallin, jadikanlah aku termasuk orang yang sedikit. Kemudian orang tersebut mengatakan, mengutip sebuah ayat, wa qalilun min ibadiyasy syakur, sedikit dari hambaku yang bersyukur terhadap nikmat yang sudah Allah berikan. Kita bisa haji Pak Bu, ada yang udah haji di sini, alhamdulillah itu merupakan takdir yang wajib disyukuri Pak. Yang sudah kerja puluhan tahun berkhidmat untuk Astemo, itu takdir yang harus kita syukuri Pak Bu. Kita bisa memiliki anak kita bisa sekolah, takdir yang harus kita syukuri. Anak kita lulus kuliah, takdir yang harus kita syukuri. Menafkahi keluarga dengan nafkah yang halal, itu takdir yang harus kita syukuri. Kemudian jamaah kita bisa zakat mal, itu takdir yang harus kita syukuri. Zakat jamaah itu kan 2,5% dari harta yang kita kumpulkan selama 1 tahun. Dengan total harta 85 gram emas minimal. 1 gram emas berapa Pak sekarang? Kurang lebih 2,6 Pak. Kalau 85 gram emas kira-kira berapa juta tuh? Berapa ratus juta? Ya 160 juta, 80 juta sekiannya. Maka barang siapa yang memiliki harta dengan nilai 85 gram emas selama 1 tahun, hartanya tidak berkurang, justru malah bertumbuh, kita bisa zakat mal, itu adalah takdir yang harus kita syukuri. Jadi jangan sampai kita menisbahkan takdir itu hanya kepada hal-hal yang buruk. Sampai di sini bisa dipahami Pak Bu? Boleh dilanjut? Boleh. Kemudian jamaah rahimani wa rahimakumullah, poin kedua yang ingin saya sampaikan adalah Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an seringkali bersumpah dengan makhluknya Pak Bu. Contohnya apa? Wal-laili idza yaghsha wadduha wasyamsi wadduhaha wal qamari idza talaha dan seterusnya. Wal 'asri innal insana lafi khusrin. Allah bersumpah demi makhluknya. Kalau saya datang ke pengadilan Bu, Pak, misalnya saya bersumpah di depan hakim, kira-kira berita yang ingin saya berikan itu beritanya lemah atau kuat secara informasi? Kuat. Oleh sebab itu saya bersumpah untuk meyakinkan hakim bahwa informasi yang saya berikan itu kuat. Apalagi Allah yang bersumpah Bu, Pak. Kira-kira berita yang ingin Allah sampaikan itu kuat nggak? Kuat. Poin selanjutnya adalah Allah bersumpah di dalam Al-Quran. Ulama tafsir itu membahasakan bukan dengan al-half, tapi ulama tafsir membahasakan dengan al-aqsam. Al-half itu sumpah, aqsam itu juga sumpah. Tapi letak bedanya di mana Pak Bu? Antara aqsam artinya sumpah, al-half itu artinya pun juga sumpah. Kalau al-half itu adalah sumpah yang memang bisa dibatalkan dengan kafarat, itu namanya al-half. Tapi aqsam itu adalah sumpah yang memang serius.
yang ingin Allah sampaikan kepada mitra bicaranya. Kemudian Allah bersumpah demi waktu, wal asri, Allah bersumpah demi waktu. Innal insana lafi khusrin, sesungguhnya manusia itu berada dalam kerugian, illal ladzina amanu wa amilus shalihat, dan seterusnya. Maka al-asr jamaah bisa kita terjemahkan itu artinya waktu. Ajal bisa kita terjemahkan itu artinya waktu. Waktu atau mawqut itu bisa waktu kalau kita terjemahkan. Lantas letak bedanya di mana antara asal, mawqut sama ajal? Allah menggunakan 3 istilah itu di dalam Al-Quran, semuanya merujuk kepada waktu. Tapi letak bedanya di mana, Pak? Kalau ajal itu adalah waktu yang memang sudah habis, Pak. Jatah kita itu sudah habis. Kalau mawqut sebagaimana firman Allah, inna sholata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Sesungguhnya sholat itu memang sudah ada waktunya. Dari dulu sampai sekarang ya waktunya zuhur jam sekian, asar jam sekian. Itu namanya mawqut. Bapak masuk kantor jam berapa, Pak? 7:30 atau jam 8? 7:30, itu namanya mawqut. Tapi al-asr itu artinya masa atau waktu dari kita lahir, Pak, sampai kita wafat, itu namanya asr. Bisa juga kita terjemahkan asr itu adalah waktu senja, waktu menjelang maghrib, Pak Bu. Maka yang ingin saya tekankan adalah modal utama manusia itu adalah waktu. Kalau perusahaan punya value, yang pertama tadi saya bilang itu ada namanya integrity, kemudian ada namanya customer oriented, Pak, kemudian ada namanya teamwork, kemudian ada namanya positive contribution. Maka tatkala ingin mewujudkan visi perusahaan yang harus kita pahami bersama, itu butuh waktu, Pak. Kalau kita bisnis, Pak, kemudian bisnis kita nggak laku, di hari ini gagal, masih ada waktu esok, Pak, kita bisa memperbaiki. Tapi kalau kita tidak bisa memanfaatkan waktu selama kita hidup, nanti di akhirat gimana, Pak? Maka modal utama manusia itu adalah waktu. Jadi kesimpulannya jamaah, bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, harus mensyukuri segala takdir yang baik yang sudah Allah berikan kepada kita. Dan poin berikutnya adalah menghargai yang namanya waktu, memanfaatkan waktu. Oleh sebab itu firman Allah mengatakan fi yaumin kana miqdaruhu khamsina alfa sana. Kehidupan di akhirat pada satu hari itu macam 50.000 tahun. Tapi kalau kita nggak punya modal untuk kesana, bagaimana nasib kita? Kurang lebih seperti itu, Bapak-bapak, ibu-ibu yang mungkin bisa saya sampaikan. Sebenarnya saya melihat di depan saya mungkin ada orang yang lebih sepuh, dan saya melihat bahwa orang yang lebih sepuh pasti amalnya lebih banyak. Udah sering kali menjalankan puasa Ramadan, udah sering kali mendapati Lailatul Qadar. Ya kalau saya masih muda tidak sebanyak amal para sesepuh, dan mungkin di sini ada yang lebih muda dari saya, setidaknya dosanya lebih sedikit ya. Dan yang berhak mengisi di sini yang mungkin ada ustaz-ustaz lain yang lebih sepuh, ilmunya lebih banyak, mungkin lebih khidmat kepada umat jauh lebih banyak. Maka apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Syukran lakum wa syukran ala husni istimamikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.